Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, limit tuh apa sih, yang seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi di sini limit adalah batas nilai dari suatu fungsi fx, fungsi tertentu, untuk nilai x mendekati a dari kanan itu dapat dilambangkan dengan a plus dan dari kiri yaitu a min. Nah, limit ini dapat dinotasikan dengan limit x mendekati a, dan di sini ada fungsinya, gitu ya. Cara penulisan notasinya seperti ini. Kemudian di sini ada limit fungsi aljabar dapat dicari dengan apa nih? Memasukkan nilai x atau substitusi nilai x-nya langsung ya. Nah, tapi ada syaratnya lagi nih, nilai limit tidak dapat berupa bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini seperti apa? Nah, yaitu kalau kalian ketemu dengan hasilnya misalkan 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Jadi, jika kalian bertemu hasil akhirnya adalah seperti ini nih, yang 3 jenis ini, artinya nilai limitnya tak tentu. Dan itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau nggak boleh? Nah, kita harus cari alternatif lainnya. Caranya di sini ada yang pertama dapat menggunakan pemfaktoran. Kemudian dapat juga menggunakan dengan perkalian dengan sekawannya. Gitu ya. Dan yang terakhir, kita juga bisa dengan menggunakan dalil L-Hospital atau dengan mencari turunannya. Baru kita substitusikan nilainya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ada 3 cara. Nah, di sini juga ada limit tak hingga. Nah, kalau limit tak hingga ini, kita tinggal lihat patokan dari ini nih, pangkat-pangkatnya dulu yang pertama kita lihat. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita lihat nih, hubungan antar konstanta dan variabelnya. Kita lihat ya, di sini kan ada yang pangkatnya n, ada yang pangkatnya m. Jadi, kalau misalkan yang pembilangnya, pangkat tertingginya, si n-nya ini, sama dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya, atau n sama dengan m, maka nilai limitnya tinggal lihat konstanta depannya. A itu adalah konstanta dari x pangkat n, dan P konstanta dari x pangkat m. Gitu ya. Nah, jika yang kedua nih, kasus kedua, jika nilai n ternyata lebih besar nih daripada m, maka kalian boleh langsung menyebutkan bahwa limitnya itu adalah plus atau minus tak hingga. Kemudian, bagaimana jika n-nya ternyata kurang dari m? Ya udah, maka limitnya bernilai 0 gitu ya. Oke. Kemudian di sini ada limit tak hingga bentuk yang kedua, yaitu bentuknya seperti ini nih. Ada suatu bentuk akar dikurangin bentuk akar lainnya. Nah, kalau tadi kan dilihat pangkatnya. Kalau sekarang yang dilihat adalah ini konstanta di depannya. Nah, tapi ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Syaratnya kedua pangkat di sini nih harus sama. Jadi kalau di depan pangkat 3, di yang kedua juga harus pangkat 3 gitu ya. Dan ini hanya berlaku untuk yang pangkatnya sama, ingat. Jadi kalau pangkatnya berbeda, kalian harus cari manual dengan perkalian sekawan. Nah, gimana cara lihatnya? Kita tinggal lihat. Jika kita mendapati ternyata nilai A sama dengan nilai P, maka tinggal kita masukkan nih rumusnya. B min Q dibagi dengan 2 per akar A, gitu ya. Dengan B adalah konstanta yang ini nih. Kemudian Q yang di belakang 2 akar A. Oke, gitu ya. Nah, kasus yang kedua, gimana kalau nilai A-nya ternyata lebih besar dari P? Ya udah, maka nilai limitnya adalah plus tak hingga. Kemudian, bagaimana jika nilai A ternyata kurang dari P? Ya udah, berarti nilai limitnya adalah min tak hingga, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Kita lihat ya. Nomor 1. Ada nilai limit x mendekati 5, x kuadrat min 25 per x min 5. Nah, cara tergampang mengerjakan limit kan dengan mensubstitusi ya.
Coba kita substitusi dulu. Berarti berapa nih? 5 kuadrat min 25 per 5 min 5. Oh, ternyata 0 per 0. Apakah boleh 0 per 0? Nggak boleh, ini bentuk tak tentu. Maka kita harus mencari alternatif lainnya. Nah, sebenarnya kalau lihat dari sini, ini kan kelihatan ya mereka nih bisa difaktorin ya, yang pembilangnya. Oke, kita faktorin deh. Yang pembilangnya berarti dapat kita faktorin dengan berapa tuh? Kuadrat sempurna ya? X plus 5 dikali X min 5. Yang bawah berapa? X min 5. Oke, ini sama-sama kita bisa coret sisa X plus 5. Ya udah, ini ada limitnya ya harusnya ya. Ya udah, berapa nih? Berarti tinggal kita masukin X mendekati 5. Berarti 5 plus 5. Berarti limitnya adalah 10 gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 2. Nah, di sini ada limit X mendekati 2, X kuadrat plus 5X min 14 per X min 2. Coba kita masukkan, apakah dia 0 per 0? Coba ya, berarti berapa nih? 4 plus 10 min 14 per 2 min 2. Oh, ternyata 0 per 0. Apakah boleh? Tidak, gitu ya. Nah, kita harus cari alternatif lain. Nah, ini kan kelihatan nih, yang atas bisa kita faktorin. Ya udah, kita faktorkan, coba berapa jadi. Di sini belakangnya 14, berarti min 14 itu bisa berapa kali berapa? Yang kalau kita jumlahkan hasilnya 5 gitu ya. Berarti kan bisa, kalau 7 dan 5, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Kok 75, 72? Maaf. 7 dan 2. Nah, tapi ini kan maunya min nih. Berarti harus ada yang min. Yang min siapa? Biar plus, berarti yang minnya yang 2. Ya udah, berarti X plus 7, di sini X min 2. Penyebutnya adalah X min 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Nanti sisa berapa? X plus 7. Nah, kita masukkan nih. Di sini kan masih ada limitnya ya penulisannya ya. Berarti kita masukin 2, berarti 2 plus 7. Berarti sama dengan 9 gitu ya. Oke, next. Nah, ini juga sama nih. Ada nomor 3. Aduh, kok tidak bisa? Nomor 3. Nomor 3 di sini ada limit X mendekati 0, 3X pangkat 3 min X kuadrat per 2X pangkat 4 min 10X pangkat 3 plus 8X kuadrat. Oke, kira-kira kita apakan? Kelihatan ya ini ya, berarti 0 per 0 ya. Berarti dia bentuk tak tentu. Berarti kita harus pakai cara lain yang tadi, 3 tadi. Apakah dia dapat difaktorkan, ataukah harus kita kalikan dengan sekawan, atau harus kita menggunakan dalil L'Hospital atau dengan turunan. Kalau pakai pemfaktoran apakah bisa? Ya, ini sebenarnya bisa-bisa aja ya. Coba kalau pakai pemfaktoran gimana? Di sini sama-sama ada apa? X kuadrat ya. Berarti di depan sisa 3X, di belakang sisa min 1 per, ini keluarin aja nih 2X kuadrat, berarti berapa? X pangkat 2 min 5X plus 4 ya. Oke, nah ini bisa kita coret. Berarti sisa berapa tuh? 3 kali 0, 3 kali 0 min 1 per 2 dikali 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 4. Berarti berapa tuh? Min 1 per 2 kali 4, 8 ya? 8. Ya udah, min 1 per 8. Atau boleh nggak kita pakai cara lain? Ya boleh-boleh saja ya. Misalkan pakai yang dalil L'Hospital. Berarti kan kita turunin tuh. Berarti yang atas kita turunin berapa? 9X pangkat 2 min 2X per berapa tuh? Berarti 8X pangkat 3 min 30X kuadrat plus 16X. Coba kita masukin 0. Berarti min 90 min 2 kali 0 ya. Kok masih 0 ya?
Yang ini, masih ada 0 semua. Nah, kalau misalkan kita pakai cara turunan, tapi masih 0/0 nih ternyata hasilnya. Ya udah, kita turunkan lagi sekali lagi. Berarti kalau turunin sekali lagi jadinya apa? 18x min 2 per 24x kuadrat min 30x, maaf, 60x plus 16. Ya udah, berarti sisa min 2 per 16 atau min 1 per 8. Nah, dia sama aja kan hasilnya ya? Iya, berarti boleh pakai cara apapun gitu ya, teman-teman, bebas. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya nih ada nomor 4. Gimana? Di sini ada limit x mendekati 2, x pangkat 3 min 8 per x kuadrat plus 2x min 8.